Shalom sahabat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus bertemu kembali kita di dalam kasih-Nya. Ternyata kota Cilegon adalah kota yang sejak merdeka tidak pernah ada gereja. Maksudnya gereja yang resmi, gereja yang keluar izinnya sahabat. Ternyata di Cilegon ini ada 10.000 umat Kristen, tetapi mereka tidak memiliki gereja yang resmi. Cukup miris sekali sahabat. Saya menemukan beberapa video yang mungkin bisa kita simak sahabat bersama, bagaimana keterangan-keterangan daripada saudara kita seiman yang tinggal di Cilegon. Dia menjelaskan bahwa di Cilegon sejak Indonesia merdeka menurut dia tidak ada gereja yang resmi. Langsung to the point-nya aja ya. Sangat miris ya. Kehidupan kami di kota Cilegon, Banten loh. Sejak Indonesia merdeka, kami tidak bisa mendirikan gereja. Sejak Indonesia merdeka loh. Sejak Cilegon ini dari kota menjadi kota madya tidak ada satu gereja yang resmi. Tapi kami selalu bertahan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dalam arti kami beribadah. Hal ini mengundang reaksi dari beberapa saudara muslim termasuk Ustadz ya. Nanti kita akan lihat videonya. Mereka geram dan sangat kesal sekali bagaimana Cilegon tidak menjunjung tinggi Sumpah Pemuda, Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Mereka berpikir bahwa Indonesia ini hanya dimerdekakan oleh satu agama, satu bahasa ataupun satu suku. Padahal kita bermacam-macam, berbeda-beda, tetapi tetap satu sahabat. Oke sahabat yang terkasih, kita lihat bagaimana reaksi saudara-saudara muslim yang mengecam tindakan pemerintah Cilegon yang mengatakan bahwa Cilegon adalah kota tanpa gereja. Ya, bayangkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Cilegon, ada 382 masjid sekota Cilegon itu, dan ada 287 musola. Tapi tidak ada satupun gereja, pura, maupun vihara. Padahal jumlah warga non-muslim di Cilegon itu sampai 10.000 orang lebih sekarang. Coba sekarang Anda lihat lewat Google Map, kota Cilegon. Lihat aja pakai Google Map, ketik kota Cilegon. Anda akan temui banyak wahana hiburan malam, seperti karaoke dan lain-lain. Mereka bisa berdiri dan mendapatkan izin dengan mudah. Masa iya? Orang minta izin mau membuat rumah ibadah lebih sulit dari izin membuat karaoke misalnya. Ya, kalau salah satu faktor sulitnya pendirian gereja dan rumah ibadah lain di Cilegon itu karena kerap mendapat penolakan dari tokoh masyarakat setempat. Dan menurut info yang saya dapat, lebih kepada memang masih kuat bercokolnya beberapa figur yang memang kental terkait ormas terlarang seperti HTI atau beberapa paham Wahabis misalnya. Artinya memang di mana-mana kalau kadrun berkolaborasi dengan PKS mungkin hasilnya ya sudah bisa ditebak. Intoleransi bakal menguat dimanapun. Misalnya di Depok, kasus intoleransinya sangat tinggi, tapi ternyata kasus korupsinya juga tinggi. Juga di Aceh, kasus intoleransinya tinggi, tapi perilaku korup juga banyak. Apakah di Cilegon juga ada indikasi yang sama? Apakah sikap intoleran itu sebenarnya hanya topeng untuk menutupi perilaku bejat lainnya? Hanya Anda yang tahu. Saya sih enggak. Mengapa kita patut mempertanyakan ini? Kasih tanda-tanda yang banyak. Mengapa masih ada sekelompok muslim? Saya pikir tidak mayoritas ini ya, sekelompok muslim yang kayaknya kok sentimen banget dengan agama Kristen. Sentimen banget dengan agama Nasrani, agama Katolik. Kayaknya sentimen banget dengan gereja. Apa sih yang membuat kita menjadi iri? Apa sih yang membuat kita menjadi benci? Oh, kita sama-sama umat beragama. Apa yang membuat kita menjadi a priori antipati dengan itu semua? Padahal kita sudah punya pakemnya, kan lakum dinukum waliyadin. Kita sudah punya kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. Cobalah kita berpikirnya normal. Seandainya kita tinggal di negara yang minoritas muslim, tapi mayoritas kemudian non-muslim. Bagaimana jadinya kalau kita umat muslim, ketika mau bangun masjid dilarang misalnya, ketika mau beribadah ke masjid dilarang, apa rasanya? Kan sakit bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya, entah kan gereja itu tempat ibadah, tempat umat memuji Tuhannya, bukan tempat maksiat kan?
Coba bayangkan, saya agak heran gitu, menggelitik saya baca, ini bacaan saya saja sebetulnya. Katanya di sana tempat diskotik bebas berdiri, tempat pijat plus-plus banyak marah, sedangkan gereja ditolak. Saya jadi ingat dengan perkataan Gus Dur. Kata Gus Dur, saya tidak cemas ketika di sebelah rumah saya ada gereja, karena gereja itu tempat orang memuji Tuhannya. Saya cemas, kata Gus Dur, kalau di samping rumah saya ada diskotiknya. Karena kalau di samping rumah kita ada diskotiknya, tempat maksiat, ya jangan-jangan kita pengen jajal ke sana. Enggak, kita anak-anak yang pengen jajal masuk ke sana. Jadi balik lagi saya ingin tegaskan, tidak ada satupun ajaran Islam yang antipati dengan agama manapun, termasuk yang melarang mendirikan gereja. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam, lalu kemudian secara arogan melarang mendirikan gereja, dia sudah membajak Islam itu sendiri. Bahkan boleh dikata dia sudah menistakan agama Islam itu sendiri. Satu hal lagi yang saya ingin ingatkan juga, belakangan kan begini, ada mubalik yang tampil sok berani. Saya katakan sok berani, berani tapi salah menurut saya. Sok berani menghina agama lain, menghina Tuhan agama lain. Ada kesan, dia mau ustadznya hebat, ustadznya pemberani, menghina agama lain, mendiskreditkan agama lain. Itu bukan berani, saya katakan. Itu namanya bias-bias identitas. Itu ketimpangan identitas. Justru itu bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Menjadi muslim yang benar, menjadi muslim yang taat, bukan dengan cara menghina agama lain. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan bagi kita semua, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali, kata Allah, kalian menghina, mencaci Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Jadi kita nggak boleh sama sekali menghina agama lain, menghina Tuhan agama lain, menghina cara beribadah agama lain terhadap Tuhannya. Sekali lagi saya ingatkan, ini peringatan dari Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Sahabat yang terkasih, saya adalah orang yang sangat mengecam sekali orang-orang yang anti toleransi, orang-orang yang sangat tidak menghormati Bhinneka Tunggal Ika, sahabat. Hal tersebut adalah hal-hal yang melanggar hukum sebenarnya, namun sering terjadi dan kadang-kadang kita cukup miris sekali melihat masih ada orang seperti itu, dan kadang-kadang kita melihat seperti ada pembiaran. Mungkin ada yang membentengi mereka, kita tidak tahu sahabat, tetapi itulah yang terjadi. Berkali-kali mungkin ada puluhan bahkan ratusan, bahkan menurut data yang pernah saya lihat di kompas.com, ada ribuan gereja yang pernah ditutup, dibakar dan dirusak di negeri kita ini. Oke sahabat yang terkasih, silahkan berikan tanggapan saudara yang positif, tidak menghujat, tidak menghina, berikan komentar yang baik, yang sopan. Jadilah kitab Injil yang terbuka bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.